Ramalan Sabtu Palon tentang datangnya Satrio Piningit. Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari Semen Eden yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabtu Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi jawan, Arab-Araban, dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka, begitu katanya. Sabtu Palon mengaku telah mengasuh 2003 tahun raja-raja Jawa, namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabtu Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar, yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabtu Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar. Datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit. Datang setelah terjadinya koro-koro, bencana alam yang membinasakan banyak manusia. Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati, Sang Satrio Piningit. Satrio Piningit atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman Eden kepada zaman pencerahan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Lalu siapakah Satrio Piningit yang dimaksud Sabtu Palon? Di ramalan Jebaya yang dikemukakan Raden Ngabai Ronggowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasundanan Surakarta Hadiningrat, akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumbut Sumula Atur, Satrio Lelono Tanpa Ngerame, Satrio Piningit Hamong Tuo, Satrio Boyong Pambukaning Kaporo, dan Satrio Pinantito Sinisian Wahyu, Serat Kolotito Ronggowarsito pada Pupu 258 menyebutkan bahwa kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama, datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Sabtu Palon menyatakan Satrio Piningit akan muncul ditandai meletusnya Gunung Merapi dan memuntahkan larinya ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama budi, agama Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman keemasan agama budi. Keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud kemaripah Lot Jinawi. Lalu siapakah Sang Satrio Piningit itu? Bersabarlah, waktunya akan segera tiba, dan kita akan saksikan Indonesia menuju kejayaannya. Seperti yang kita ketahui, alam Indonesia memasuki tahun 2023 diprediksi mengalami banyak bencana. Buku Sabtu Palon karya Wintala Ahmad bahwa akan datang seorang Satrio Piningit sebagai Ratu Adil
yang telah diasuh oleh Kyai Semar, Kyai Bodronoyo, Kyai Noyontoko, Kyai Bojokati, dan Kyai Ismoyo. Tujuannya adalah menjadikan Nusantara, khususnya Indonesia bangkit. Telah tertulis dalam serat Nusaror Jayabaya karangan Sunan Giri bahwa Satria Beningit, sang putra Batara Indra, akan muncul diasuh oleh Sabdo Palon. Terdapat suatu pendapat bahwa kemunculan sang putra Batara Indra juga diasuh oleh Nayaginggung. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Nayaginggung merupakan nama lain dari Sabdo Palon. Berdasarkan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, Kyai Semar yang dimaksud adalah identik dengan Sabdo Palon atau Nayaginggung. Dengan demikian, waktu kemunculan Sabdo Palon identik dengan waktu kemunculan Satria Beningit atau Ratu Adil. Waktu kemunculan mereka sesudah terjadi Goro-Goro atau zaman kala Bendu. Lantas bagaimana peristiwa Goro-Goro yang merupakan tanda bakal munculnya Sabdo Palon dan Satria Beningit? Si Ratu Adil menurut serat Sabdo Palon ada 10 tanda kemunculan Sabdo Palon dan Satria Beningit sebagai Ratu Adil yang sangat mengerikan, bahkan menyerupai ambang kiamat. Yang pertama, Gunung Merapi akan menggelegar dan meletus dahsyat dengan lahar mengalir ke arah barat daya. Lahar tersebut seolah menyengat dan tidak sedap untuk hidung setiap manusia. Yang kedua, banyak pedagang menderita kerugian karena dagangannya tidak laku. Yang ketiga, banyak petani yang menderita kerugian karena penghasilannya habis digunakan untuk menutup modal operasional. Yang keempat, tanah yang diperah secara paksa dan diolah dengan pupuk kimia semakin tidak subur dan berkurang hasilnya. Yang kelima, banyak hama, misalnya hama wareng atau tikus yang menyerang berbagai tanaman hingga para petani merugi sangatlah besar. Yang keenam, banyak pemimpin hanyut dalam arus zaman hingga rakyat kecil hidup menderita, berduka cita, dan merasakan kepedihan yang sangat dalam. Yang ketujuh, orang-orang yang bekerja merasakan hasilnya tidak cukup, sehingga banyak praktek korupsi, pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan lainnya. Banyak orang dari kalangan elit bersedih hati karena banyak hal, semisal perusahaannya mengalami kebangkrutan. Yang kesembilan, banyak pencurian kayu dan perusakan hutan secara liar. Akibatnya adalah banjir bandang yang akan menyengsarakan banyak orang, serta merusak rumah, jembatan, dan bangunan lainnya. Demikianlah yang ke-10, upah pekerjaan sangatlah rendah karena jumlah pekerja membludak, sementara mata pencarian berkurang. Demikian 10 tanda kemunculan Sabdo Palon dan Satria Beningit sebagai Ratu Adil yang sangat mengerikan dan sangat dinantikan. Tanda-tanda tersebut akan membuka kehidupan baru, di mana banyak punggawa di bawah kepemimpinan Satria Beningit sebagai Ratu Adil akan bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negaranya, hingga seluruh rakyat akan kembali hidup dalam kebahagiaan sebagaimana para punakawan yang tengah bersukacita. Sesuai surutnya Goro-Goro, Satria Beningit yang diasuh Sabdo Palon kelak menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan dan membangun peradaban baru di Indonesia.